Shalom saudara-saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus. Jumpa kembali bersama channel YouTube saya, Shalom by Victor Rianto. Apa kabar? Luar biasa. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang diambil dari Lukas yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bagaimana kita mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah masalah. Saya bacakan firman buat saudara. Pada satu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, dalam hidup ini kalau kita ditanya siapa yang mengalami berkat Tuhan, semua pasti bilang mau ya saudara. Tapi sudahkah kita mempersiapkan diri untuk menerima berkat Tuhan, even di tengah-tengah masalah? Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Dikatakan dalam ayat yang ketiga, dikatakan apa? Ia naik ke dalam salah satu perahu, yaitu perahu Simon. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita mau menerima berkat di tengah-tengah masalah, izinkan Tuhan untuk hadir dalam perahu kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini lagi menceritakan apa saudara? Kalau saudara nanti baca dalam ayat selanjutnya, ini Simon ini sedang lagi nggak enak saudara. Dia lagi kesel, lagi kecewa karena dalam cerita firman Tuhan ini semalam-malaman ia menangkap ikan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi waktu paginya sedang nelayan lagi memberesin jalannya, tiba-tiba Yesus naik ke dalam perahunya. Bisa saja waktu Yesus naik ke perahunya, Simon menolaknya. Bisa juga waktu Yesus mau naik ke perahunya, Simon mungkin dengan kata-kata halus dia bilang mungkin sebentar lagi dia akan pulang ke rumahnya. Mungkin Tuhan Yesus bisa pergi ke perahu yang lain. Bisa saja saudara. Itu adalah kebebasannya Simon saudara. Tapi apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Mau menceritakan kalau saudara mau mengalami berkat Tuhan di tengah-tengah masalah saudara. Izinkan Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Dalam perahu kehidupan saudara. Dalam perahu kehidupan rumah tangga saudara. Dalam perahu kehidupan bisnis saudara. Usaha saudara. Toko saudara. Ataupun pekerjaan saudara. Amin. Dan dikatakan apa ayat selanjutnya saudara? Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Dan dikatakan apa? Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Dari ayat firman Tuhan ini mau menceritakan bahwa Simon ini lagi kecewa, lagi sedih, lagi depresi saudara. Karena semalaman dia nangkep ikan gak dapat apa-apa. Begitupun dalam kehidupan kita hari-hari ini ya saudara. Mungkin saudara yang sedang menyaksikan video ini sedang merasakan hal yang sama. Mungkin hati saudara sedang sedih. Hati saudara sedang menangis. Hati saudara sedang kecewa. Karena bisnis saudara sedang berat. Usaha saudara sedang berat. Begitupun pekerjaan saudara sedang berat saudara.
Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar, saudara? Dikatakan apa ayat selanjutnya? Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar, saudara? Walaupun yang didengar oleh Simon itu sesuatu yang tidak masuk akal. Karena semalaman dia udah tebar jala, saudara. Walaupun yang didengar dia itu tidak masuk logikanya. Karena dia adalah seorang nelayan. Dia pengalaman untuk menangkap ikan. Tapi dikatakan apa? Karena engkau yang menyuruhnya, Simon menebarkan jalannya juga. Apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Milikilah ketaatan, saudara. Belajar untuk taat. Walaupun saya tahu ketaatan itu tidak gampang, ketaatan itu tidak mudah. Tapi ketaatan membawa berkat. Ketaatan membawa kemenangan. Ketaatan membawa mujizat. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara pelajari dalam firman Tuhan, semua nabi-nabi Tuhan, semua cerita rasul-rasul Tuhan menceritakan mengenai ketaatan. Karena waktu saudara taat, saudara akan melihat berkat yang daripada Tuhan. Kalau dipikir ya saudara, Simon ini berpengalaman dalam hal nelayan. Dia semalaman gak dapat apa-apa. Tapi dia tidak bersikeras, tidak menentang akan firman Tuhan. Begitupun dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita tidak bersikeras dengan firman Tuhan. Kita tidak menolak akan firman Tuhan. Ada banyak orang percaya yang waktu dihadapkan dengan masalah, dia sudah tawar dengan firman Tuhan. Dia sudah tidak punya tertarik lagi akan firman Tuhan. Karena bagi mereka firman Tuhan itu nggak masuk akal, nggak masuk logika. Saya cuma mau bilang sama saudara, betul, firman Tuhan tuh nggak masuk akal, nggak masuk logika. Karena kenapa, saudara? Tuhan itu lebih besar dari akal kita, saudara. Tuhan itu kuasanya lebih besar dari pemikiran kita. Makanya nggak masuk akal, saudara. Amin. Kalau saudara bilang nggak masuk akal, ya memang betul, tidak masuk akal. Makanya ada pujian, kuasamu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Betul, saudara. Amin. Tuhan itu lebih besar. Kuasa Tuhan terlebih besar dari pemikiran kita, dari logika kita, bahkan dari pengalaman kita, saudara. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah belajar untuk memiliki ketaatan. Walaupun gak masuk logika, walaupun gak masuk pemikiran kita, walaupun terkadang dalam usaha bisnis saudara gak cocok tuh sama hitung-hitungan saudara tuh. Tapi belajar untuk mentaatinya. Karena kenapa, saudara? Waktu saudara mentaatinya, berarti saudara mempercayai setiap firman Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kalau saudara mau mengerti, baru saudara melakukan, itu gak bakal terjadi, saudara. Belajarlah untuk mempercayai setiap firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu untuk dipercaya, bukan untuk dimengerti. Amin. Haleluya. Selanjutnya dikatakan apa, saudara? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hampir tenggelam. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar dari ayat firman Tuhan ini? Kalau saudara mau melihat berkat Tuhan di tengah-tengah masalah, marilah kita berbagi, saudara. Karena prinsip dari firman Tuhan, waktu saudara berbagi, saudara tidak akan pernah kekurangan. Waktu saudara memberi, saudara tidak pernah kehabisan. Saudara lihat,
waktu perahu Simon penuh, dia panggil teman-temannya. Dan diceritakan dua perahu itu penuh dengan ikan. Kalau Simon tidak panggil temannya, dia hanya dapat satu. Tapi waktu dia panggil temannya, dia dapat dua. Artinya apa? Lebih banyak. Amin. Nah, nanti mungkin hitung-hitungannya pasti lebih banyak. Amin. Kalau dia tidak panggil temannya, dia cuma dapat satu, saudara. Tapi karena dia berbagi, dia dapat dua perahu full dengan ikan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya tahu hari-hari ini hari-hari berat. Susah rasanya untuk berbagi. Tapi mari kita percayakan firman Tuhan. Marilah kita menabur. Karena waktu Anda menabur, Anda menuai. Mari saudara dan saya kita belajar untuk menabur. Karena taburan yang kita tabur itu tidak pernah sia-sia. Amin. Belajar untuk berbagi. Tuhan mau kita bukan hanya untuk diberkati, tapi untuk menjadi berkat. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir dikatakan apa? Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikuti Yesus. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, apa yang kita mau belajar? Dikatakan apa? Yesus berkata kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang Yesus katakan mulai sekarang, fokusmu kepada Tuhan, bukan kepada ikan lagi. Dan Simon mengikutinya. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, waktu saudara melihat dan saudara mengalami berkat Tuhan di masa-masa kesusahan, sehingga hidup saudara bisa merasakan bahwa kuasa Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan saudara, sehingga saudara mempercayai kuasa Tuhan. Dan waktu saudara sudah merasakan kuasanya Tuhan, sudah melihat kuasanya Tuhan, saudara tidak akan fokus lagi kepada berkatnya, tapi saudara fokus kepada Tuhannya. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Amin. Kalau saudara bekerja, saudara hidup bekerja dengan benar. Kalau saudara berumah tangga dengan benar. Kalau saudara pacaran, buat adik-adik muda, pacaran yang benar. Amin. Karena waktu saudara fokus kepada Tuhan, hidup saudara gak mau macam-macam. Karena kenapa? Saudara tahu ada mata yang melihat. Ada pribadi Tuhan, dan dia tak, orang yang fokus kepada Tuhan, dia tahu bahwa Tuhan segalanya buat dia. Dan dia gak mau main-main lagi dengan Tuhan. Amin. Buat adik-adik muda, saya cuma mau bilang, fokuslah kepada Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, bagi adik-adik muda, kalau engkau berpacaran, pacaranlah yang benar. Amin. Kalau engkau menjadi anak, jadilah anak yang baik, anak yang taat kepada orang tua. Karena itu yang indah di dalam Tuhan. Amin. Ada banyak anak muda jatuh ke dalam hal-hal yang tidak beres. Karena kenapa? Karena hidupnya gak fokus sama Tuhan. Belajarlah fokus sama Tuhan. Maka engkau tidak akan main-main dalam kehidupan ini. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah belajar bagaimana kita mendapat berkat Tuhan di tengah-tengah masalah. Yang pertama, marilah kita mengizinkan Tuhan untuk masuk ke dalam perahu kehidupan kita. Entah itu kehidupan pribadi kita, kehidupan rumah tangga, keluarga kita, entah itu kehidupan bisnis kita, usaha kita, toko, dan pekerjaan kita. Biarlah Tuhan hadir dalam kehidupan.
Amin. Dan yang kedua, apa yang kita mau belajar? Belajar untuk taat. Walaupun tidak sesuai dengan harapan, keinginan, tidak sesuai dengan logika, tidak sesuai dengan hitung-hitungan secara bisnis, hitung-hitungan secara pembukuan, tidak cocok. Tapi belajarlah untuk taat. Karena ketaatan mendatangkan berkat. Ketaatan mendatangkan kemenangan. Dan ketaatan juga mendatangkan mujizat Tuhan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, marilah kita belajar untuk berbagi. Belajar untuk berbagi, saudara. Karena prinsip Tuhan, waktu engkau berbagi, engkau tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Engkau tidak menjadi satu perahu, tapi bertambah menjadi 2 perahu. Ikannya full penuh. Waktu saudara berbagi, Tuhan tidak pernah kekurangan untuk memberkati kehidupan saudara. Amin. Biarlah saudara bukan hanya diberkati Tuhan, tapi saudara dan saya menjadi berkat Tuhan. Amin. Haleluya. Dan yang terakhir, marilah kita fokus kepada Tuhan. Kita tidak fokus hanya kepada berkat-Nya. Kita tidak hanya fokus kepada apa yang kelihatan, tapi fokuslah kepada yang tidak kelihatan, yaitu pribadinya Tuhan. Kuasa Tuhan. Kuasa yang begitu besar dalam kehidupan saudara dan saya, yang bisa mendatangkan berkat buat kehidupan saudara dan saya. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom.